Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya Desti Laila Yulsia, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teknik Pati, Prodi Informatika dengan NIM 2022-11009, akan mempersembahkan proyek e-commerce saya untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah e-Bisnis 2. Saya telah membuat sebuah website di bidang perhotelan yang berjudul Adina Hotel and Spa, yang berfokus pada layanan perhotelan yang berkualitas. Di halaman awal website ini, kita disambut dengan suasana yang hangat dan elegan. Anda dapat melihat desain interior yang menawan dengan pencahayaan yang lembut dan dekorasi yang menyenangkan. Ini merupakan referensi video tutorial yang dipandu oleh Mr. Christian Mihai yang mengajarkan cara membangun website hotel menggunakan React.js dan Tailwheel CSS. Penggunaan React.js untuk membangun komponen yang dinamis dan responsif, dan penggunaan Tailwheel CSS untuk membangun styling halaman. Di sini sudah disediakan sumber kodenya, jadi teman-teman bisa langsung download lewat GitHub-nya Mr. Christian Mihai. Tinggal klik. Kemudian teman-teman bisa download kodenya di sini. Setelah proses download selesai, teman-teman bisa membuka di aplikasi Visual Code untuk membuka foldernya. Foldernya sudah saya buka dengan judul Hotel Started Main. Foldernya berisi yang pertama ada folder Node Module. Folder ini berisi semua dependensi yang diinstal melalui npm. Ini mencakup pustaka dan paket yang digunakan dalam proyek. Untuk folder yang kedua, ada public. Folder yang berisi file statis yang akan diakses oleh pengguna, seperti gambar, favicon, dan file HTML utama. Folder yang ketiga ada src. Di dalam src terdiri aset, dan di dalam aset ada image yang merupakan subfolder khusus untuk menyimpan gambar yang digunakan dalam website seperti foto kamar, logo hotel, ada 2 logo hotel di sini, dan gambar yang lainnya. Di bawah aset ada folder komponen. Folder ini berisi berbagai komponen React yang digunakan dalam aplikasi seperti komponen yang dapat digunakan kembali di berbagai aplikasi.
Yang pertama ada file adul.dropdown.js. Ini kodenya. Di sini saya sudah mengcoding semuanya sesuai dengan tutorial dari video YouTube-nya Mr. Christian Wihai tadi. Dan ini adalah hasilnya. Jadi file adul.down.js merupakan komponen yang memungkinkan pengguna untuk memilih jumlah tamu dewasa saat melakukan pemesanan kamar. Biasanya berupa drop-down yang menghasilkan opsi jumlah tamu. Untuk file yang kedua, ada file bookform.js. Komponen ini berfungsi sebagai formulir untuk melakukan pemesanan kamar hotel, biasanya mencakup input untuk nama, tanggal, dan preferensi lainnya. File yang ketiga ada checkin.js. Komponen ini digunakan untuk memilih tanggal check-in, biasanya terintegrasi dengan komponen pemilihan tanggal. Untuk file yang keempat yaitu file checkout.js. Komponen ini memungkinkan pengguna untuk memilih tanggal checkout. Ini penting untuk menentukan lama beberapa hari pengunjung menginap di hotel. Untuk file yang kelima ada file footer.js. Ini kodenya. Ini menampilkan bagian footer dari halaman web yang berisi informasi kontak, link kebijakan privasi, dan info penting lainnya. Selanjutnya ada file header.js. Yang menampilkan bagian header dari halaman, termasuk nama hotel, logo, dan menu navigasi utama. Di sini banyak peringatan ya, namun tidak menghalangi untuk menjalankan kodenya menjadi web. Untuk file selanjutnya ada heroslider.js. Komponen ini menampilkan slider gambar yang menarik perhatian pengunjung. Di sini ada 3 gambar. Untuk menarik perhatian pengunjung di halaman utama, seringkali menampilkan gambar-gambar kamar atau fasilitas hotel. Selanjutnya ada file kit.dropdown.js yang menampilkan untuk memilih jumlah tamu anak-anak saat melakukan pemesanan. Jadi ini mirip seperti file adul.dropdown.js. Bedanya kalau ini untuk tamu orang dewasa, kalau yang ini untuk tamu anak-anak seperti dengan namanya ya, kit.dropdown.js. Selanjutnya ada file rom.js yang menampilkan informasi tentang kamar tertentu seperti gambar, deskripsi, dan harga. Ini biasanya digunakan dalam daftar kamar. Lalu ada file scroll to top.js
yang di sini fungsinya untuk kembali ke bagian atas halaman dengan mudah dan meningkatkan navigasi pengguna. Selanjutnya ada folder konteks. Di sini ada file rom context.js. File ini berisi konteks React yang digunakan untuk mengelola state tertentu, kamar hotel dalam aplikasi, dengan menggunakan konteks, dapat berbagi data antara sebagai komponen tanpa perlu meneruskannya di prop secara manual di setiap level. Setelah itu ada folder page. Di folder page ada dua file. Yang pertama ada file home.js. Halaman ini berfungsi sebagai beranda dari aplikasi hotel. Ini adalah titik masuk utama yang dilihat pengguna saat mengunjungi website. Untuk file yang kedua ada roomdetail.js. Halaman ini menampilkan detail spesifik tentang kamar tertentu yang dipilih oleh pengguna, yaitu fungsinya menyediakan deskripsi detail tentang kamar, termasuk ukuran, fasilitas yang tersedia, serta harga kamar. Selanjutnya ada file app.js. File ini merupakan titik masuk utama dari aplikasi React. Di sini akan menemukan komponen utama yang membentuk struktur aplikasi. Selanjutnya ada file getPicker.css. File CSS ini menyimpan gaya khusus yang digunakan oleh komponen pemilih tanggal atau data picker yang memungkinkan digunakan dalam formulir pemesanan. File selanjutnya ada index.css. Di sini aplikasi dirender ke dalam DOM dan komponen utama biasanya app.css dimasukkan. Selanjutnya ada .gitignore yang merupakan file untuk menentukan folder atau file mana yang harus diabaikan oleh sistem kontrol versi Git. Selanjutnya ada package log.json. File ini mendata tentang proyek termasuk nama, versi, deskripsi, dan daftar dependensi yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Jadi semua sudah tersedia di sini, termasuk mencakup skrip yang dapat dijalankan seperti npm start. Selanjutnya ada file postcss.config.js. File ini digunakan untuk mengkonfirmasi postcss. Selanjutnya ada readme.md. Ini berisi dokumentasi proyek, biasanya mencakup informasi tentang cara menginstal, menjalankan, mengkonfigurasi aplikasi, serta menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada. Dan yang terakhir ada file tailwheel.config.js yang digunakan untuk mengkonfigurasi Tailwheel CSS, termasuk pengaturan tema, warna, kelas-kelas khusus yang dapat digunakan dalam aplikasi.
Nah, setelah proses mengcoding selesai, langsung dapat dijalankan di terminal dengan mengetikkan npm start, kemudian websitenya akan muncul di Chrome dengan hasil seperti ini. Adina Hotel and Spa. Di sini ada 5 tombol. Yang pertama ada tombol check-in atau penentuan tanggal pemesanan kamar. Lalu ada tombol check-out atau keluaran. Selanjutnya ada berapa orang dewasa. Selanjutnya ada berapa anak. Dan lalu check-out. Jadi di website perhotelan Adina disediakan beberapa pilihan kamar. Kita bisa melihat di sini ada kamar superior room dengan luas 30 meter persegi dan maksimal untuk 1 orang. Yang kedua ada kamar signature room dengan luas 70 meter persegi dan maksimal 2 orang. Pilihan yang ketiga ada deluxe room dengan luas 50 meter persegi dan untuk maksimal 3 orang dengan harga yang tertera untuk memesan. Yang keempat ada luxury room dengan luas 50 meter persegi dan maksimal untuk 4 orang. Pilihan kelima ada luxury suite room dengan luas 90 meter persegi dan untuk maksimal 5 orang. Pilihan yang keenam ada deluxe room dengan luas 45 meter persegi dan maksimal untuk 6 orang. Ada 2 pilihan kamar lagi, yaitu ada luxury room dengan luas 84 meter persegi yang digunakan untuk 7 orang. Dan yang terakhir ada kamar yang paling besar dengan ukuran 48 meter persegi dan maksimal 8 orang. Jadi calon pengunjung bisa memilih kamar sesuai dengan kebutuhan. Adina Hotel dan Spa. Saya akan mencontohkan bagaimana cara pemesanan kamar. Semisal ada seorang pengunjung, suatu keluarga yang ingin memesan kamar dengan jumlah ada 4 orang, yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Kalian bisa mengeceknya di bagian tombol check-in. Kita bisa memilih tanggal kapan memesan kamarnya, semisal tanggal 19 Februari tahun 2025 dan lama check-in penginapannya yaitu 2 hari. Jadi untuk yang check-out bisa diklik tanggal 21 bulan Februari tahun 2025. Untuk di tombol adul bisa diklik 2 adul atau 2 orang dewasa. Untuk di tombol kid bisa dipilih 2 kid atau 2 anak. Lalu diklik tombol cek. Menunggu sebentar ya. Di sini disediakan 5 pilihan kamar yang sesuai. Kita pilih saja yang luxury room karena di sini sangat tepat, yaitu untuk 4 orang. Kemudian klik
Oke, di sini tertuliskan detail dari luxury room. Ya, sudah ada gambar dari kamar, sudah ada fasilitas yang disediakan. Yang pertama sudah dilengkapi dengan wifi, tempat parkir, ada tempat olahraga, lalu sudah mendapatkan kopi. Kemudian ada kolam renang, biasanya anak-anak ini sangat suka sekali ya dengan kolam renang. Kemudian ada minuman, terus mendapatkan sarapan, serta ada kamar mandi. Di kanan bawah juga ada pengaturan dari hotel, yaitu sudah ditetapkan untuk di jam check-in, yaitu jam sekian, dan untuk jam check-out, yaitu jam sekian. Di sini tertuliskan pengaturan tidak boleh membawa hewan peliharaan dan tidak boleh merokok. Untuk bagian atasnya ada tabel reservasi. Jika sudah sesuai, bisa diklik pesan sekarang dengan harga yang telah ditentukan. Semisal lagi adalah contoh buat calon pemesan yang misalnya ingin liburan, lalu setelah itu menginap di hotel, misalnya me time ya, sendirian, kalian bisa menentukan tanggalnya terlebih dahulu, yaitu untuk satu orang ya, orang dewasa, lalu klik cek sekarang. Oke. Sini juga ada banyak pilihan kamar juga. Namun yang paling tepat adalah superior room. Seperti tadi ya, ada detail dari kamar. Lalu ada tabel reservasi. Jika sudah menentukan tanggal dan sudah sesuai, bisa klik pesan sekarang. Apabila teman-teman masih bingung dalam menentukan kamar, kan tenang saja, di sini sudah disediakan banyak pilihan, jadi teman-teman bisa memilih terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi sekian penjabaran yang telah saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekali lagi, terima kasih. Thanks for watching. Please subscribe.